Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Barat Muci Pangestu di channel Bah Entertainment. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Ya, semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, selalu semangat ya buat ngadepin lika-liku kehidupan kalian. Tentunya kalian menjalani suatu kehidupan yang banyak halang rintangan, ujian, medan yang kadang terjal gitu kan, medan yang kadang penuh dengan hambatan. Tapi ya itulah hidup. Kalau kalian kepingin mendapatkan suatu kebahagiaan, ya kalian harus melewati halang rintangan yang penuh dengan penderitaan. Ketika kita mengalami suatu penderitaan, pasca menderita, pasti kalian akan merasakan bahagia. Ya, bicara masalah kehidupan itu nggak ada habis-habisnya. Contoh katakanlah ketika kita berada di posisi titik terendah, ya kan? Pasti kalian semuanya pernah ngalamin di titik terendah dalam kehidupan kalian. Hidup lu nggak produktif, ya kan? Lu kepingin sesuatu hal tapi lu nggak bisa, ya kan? Lu nggak punya mata pencaharian, lu mau ngapa-ngapain bingung, ngandelin pikiran lu putek, lu mencoba ikhtiar, berusaha mencoba ngelakuin sesuatu hal tapi ujung-ujungnya gagal. Iya, semua yang lu lakuin gagal dan gagal. Lu nggak bisa ngapa-ngapain pokoknya. Ya, itu adalah titik terendah. Pasti kebanyakan orang ketika ngalamin di titik tersebut, ya kebanyakan ya stres, down, putus asa, ya nggak sih? Bahkan mungkin bisa frustasi. Ada yang ngalamin suatu hal seperti itu menjadikan momentum buat upgrade diri, ya ada. Itu adalah salah satu contoh orang yang mendapatkan hidayah. Tapi banyak orang juga yang ketika berada di titik terendah malah kontra, malah bentrok, menjadikan momen yang ibaratnya penuh dengan perlawanan, nggak terima, nggak bisa menerima dalam kondisi ketika kalian berada di titik terendah. Wah anjing, gue gini amat ya, gue ngelakuin kayak gini salah, gue berusaha kayak gini gagal, kapan gue berhasilnya, apes bener gue ya, kan kadang kayak gitu. Iya kan? Coba deh ketika kalian merasa di titik paling bawah, ketika kalian merasa diri kalian lagi berada di titik terendah, coba kalian renungin dulu nih, gue kayak gini, salah gue apa? Gue kurang gimana? Kurang usahanya kah? Kurang teliti kah? Kurang kerja keras kah? Atau bahkan mungkin lu harus lebih introspeksi, lebih dalam lagi, menggali kepribadian lu lagi. Soalnya kayak gini ya teman-teman, hidup di dunia ini tuh sebenarnya selalu tercukupi, selalu diberikan jalan kemudahan, ya kan? Orang yang merasa nggak bisa apa-apa itu karena apa? Karena tidak mensyukuri atas apa yang dia raih, apa yang dia miliki. Contoh katakanlah ada orang yang berkecukupan. Orang yang berkecukupan karena orang tersebut terlalu menomorsatukan kebutuhan dan mengesampingkan keinginan. Itu adalah salah satu orang yang bisa memilah, yang bisa mencarikan celah untuk mendapatkan sesuatu dalam kehidupannya. Contoh katakanlah simpelnya kayak gini, orang yang banyak bersyukur ya toh, mendapatkan nilai 1 buat hari ini alhamdulillah, besok mencari lagi. Ada orang yang sesederhana itu. Ada juga orang yang ngedapetin hari ini 100 tapi tetap belum puas, ujung-ujungnya malah minus. Ya ada, itu adalah orang yang serakah.
Ada orang yang udah berusaha mati-matian, bekerja keras, banting tulang, kaki jadi kaki, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Pokoknya udah effortnya mati-matian dah, tapi gagal. Coba ketika kalian merasakan hal seperti itu, ketika kalian merasakan ketika kalian udah berusaha untuk semaksimal mungkin, kiranya kalian udah penuh dengan effort. Wah, gue udah maksimal ya usahanya, gue udah kerja keras, gue udah terpuruk, gue bangkit lagi, ku tetap usaha terus, tapi kenapa kok gagal terus? Nah, ketika kalian merasa effortnya udah lebih, usahanya udah maksimal, kerja kerasnya udah bener-bener kerja keras, tapi tetap gagal terus, coba kalian koreksi kepribadian kalian. Apa masih ada nih kesalahan, ketidakbenaran di dalam kepribadian kita? Iya kan? Suatu pencapaian itu nggak bisa terpisah dari kepribadian. Kesuksesan pun harus selalu berdampingan dengan kepribadian yang baik. Butuh keseimbangan. Contoh, katakanlah ada 5 keburukan, ya lu harus tebus dengan 6 kebaikan, kan kayak gitu. Jadi ada space 1 kebaikan gitu. Gak bisa lu punya 4 kebaikan dilawan dengan 10 keburukan, kan matematikanya gak sesuai, gak imbang, gak selaras, ya kan? Hasil dari semua kebaikan, hasil dari semua keburukan, lu gabungin, lebih banyak kebaikannya apa lebih banyak keburukannya? Ya kan? Yang namanya kegagalan kan kadang dikarenakan ego, dikarenakan keserakahan, dikarenakan kecerobohan. Ya, poin-poin tersebut masih melekat nggak di dalam diri kalian kayak gitu. Sejatinya orang hidup itu pasti semuanya tercukupi. Yang nggak cukup kan keinginannya, ya toh. Kalau kita selalu mendahulukan keinginan, menyampingkan kebutuhan, ya alhasil apa yang kita dapatkan coba? Ya penderitaan, ya kegagalan, kan kayak gitu. Contoh katakanlah kayak gini, lu belum butuh suatu hal yang apa sih, kebutuhan premier. Lu nggak butuh banget nih kendaraan mobil ibaratnya, tapi lu maksain kepingin buat gaya-gayaan. Ya itu kan berarti mendahulukan keinginan. Itu kan mendahulukan keinginan, bukan mendahulukan kebutuhan. Iya, alhasil buat lu menderita. Menderitanya apa? Mobil kan butuh bensin, butuh perawatan. Dan bensin dan perawatan tuh kan nggak cukup dengan uang yang sedikit. Ketika penghasilan lu minim, tapi kebutuhan buat operasional mobil lu banyak, iya kesedot semuanya. Akhirnya minus, kan kayak gitu. Terus kadang nggak kepikiran bahwa tingkah laku negatif lu tuh yang membuat runtuh kehidupan lu. Ini kadang nggak semua orang bisa menyadari. Lu kepingin sukses tapi lu masih main judi. Lu kepingin sukses tapi lu masih main cewek, masih foya-foya. Sebenarnya kan kayak gini nih. Ketika kalian melakukan hal-hal yang buruk, contoh katakanlah judi ataupun main perempuan, itu bener-bener dampak buruk banget terhadap finansial lu kayak gitu loh. Kita nggak usah bicara dosa dah, dosa terlalu jauh lah ibaratnya. Dosa itu udah pasti. Kita bicara yang logik aja ya, yang bisa mudah, yang mudah dipahami lah. Karena kalau masalah dosa kan itu belum ranahnya gua gitu loh. Dan gua nggak cukup kompleks buat menjelaskannya. Contoh katakanlah kayak gini, kalian lagi berusaha mati-matian buat ngejar impian. Ibaratnya dulu lagi menempuh karir, mencari rezeki, ya kan, lagi bisnis katakanlah, lagi kerja di manalah katakanlah, intinya lagi mencari pundi-pundi. Ini adalah suatu hal yang kadang nggak bisa kita simpulkan, dan sering juga sama kita itu dianggap remeh-temeh lah, sedikit doang ini buat dugem, ya
sesekali doang ini main cewek. Justru itu tuh yang kadang membuat perjuangan kita tuh runtuh, semangat kita tuh menjadi rapuh, hancur lebur. Karena apa? Ya karena udah dihabisin buat ngelakuin hal-hal yang negatif. Oke, katakanlah lu cari hiburan, lu dukem, lu main cewek. Tujuan awal lu pingin mendapatkan kebahagiaan. Ketika lu ngelakuin, iyalah mungkin lu ngerasa bahagia. Tapi setelah lu ngelakuin, coba apa yang kalian dapetin? Pasti kecemasan, penyesalan. Lu selalu dihantui 2 poin-poin penderitaan itu. Dan imajinasi kecerdasan lu tuh udah lemah, loyo, karena udah dikuras pasca lu ngelakuin hal-hal yang negatif. Itulah penyebabnya, efek buruknya ketika kita melakukan hal-hal yang negatif. Tujuan lu dugem, tujuan lu main cewek, kepingin mendapatkan kebahagiaan, tapi setelah lu ngelakuin bukan kebahagiaan yang lu dapetin, tapi kecemasan, kekhawatiran, dan berujung penderitaan. Ngancurin semangat lu ketika lu lagi semangatnya buat memperjuangkan suatu hal demi mencapai impian, tapi lu udah dikuras habis akibat perbuatan-perbuatan negatif lu. Yang tadinya awalnya lu berniatan buat mendapatkan kebahagiaan, tapi ketika lu ngelakuin apa? Lu ngerasain kecemasan, takut ketahuan, takut ada yang ngebully, takut ada yang ngebunuh karakter lu, takut ada yang nge-share aib lu, macem-macem dah pokoknya. Jadi ketika teman-teman mengalami kegagalan demi kegagalan, penderitaan demi penderitaan, coba deh kita koreksi lebih dalam lagi. Apakah kita masih ada keburukan yang permanen di dalam diri kita, di dalam kepribadian kita? Ketika lu menyadari, yaudah lah, lupain hal-hal yang udah lu lakuin dalam keburukan. Lu sedikit demi sedikit merubah, menghilangkan hal-hal yang negatif tersebut, biar langkah lu tuh tidak terhambat, semangat lu tuh tidak dikuras habis-habisan sama hal-hal yang negatif. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Sebenarnya kita hidup itu selalu dipermudah, tinggal sikapnya kita gimana. Ketika kalian lempeng-lempeng aja berbuat baik, imbang kebaikan lu sama perjuangan lu, pasti lu bakalan menemukan kemudahan demi kemudahan di dalam suatu perjuangan lu untuk mendapatkan impian dalam hidup kalian. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman di luar sana, dan mudah-mudahan bisa menjadi referensi baru dalam kehidupan kalian semuanya. Pantengin terus channel Bah Entertainment. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dengan saya Barat Puji Pangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.